Halo sahabat sehat Infolab Med, pernahkah Anda sudah mati mission diet rendah karbohidrat, tapi pas cek darah, hasilnya malah bikin kaget? Kolesterol dan gula darah tetap naik. Apa yang salah? Apa dietnya gagal? Tunggu dulu, karena biang keroknya mungkin bukan dari piring Anda, tapi dari sesuatu yang sering kita lupakan. Baru-baru ini, ada pasien yang datang dengan hasil tes darah yang menarik. Kadar trigliseridanya bagus, di angka ke 112, ini bukti kalau dia sudah sangat disiplin, tidak berlebihan makan gula atau karbohidrat. Diet low carb Nia berhasil dari sisi ini. Tapi, anehnya, kolesterol total, LDL, HDL, dan yang paling mengkhawatirkan, HbA1c-nya malah naik. HbA1c-nya sudah di angka 5,6%. Mepet sekali dengan batas prediabetes. Kalau makannya sudah benar, kok bisa begini? Nah, sahabat sehat Infolab Med, disinilah letak rahasianya. Saya selalu bilang, kesehatan itu datang dari dua sumber utama. Apa yang kita masukkan ke mulut, dan apa yang kita masukkan ke pikiran. Ya, kesehatan adalah kolaborasi antara pola makan dan kondisi mental kita. Termasuk stres, cemas, atau kurang tidur. Ketika tubuh kita stres, cemas, atau begadang, tubuh akan mengalami peradangan atau inflamasi. Kondisi ini membuat otak kita jadi rakus gula. Otak butuh energi ekstra untuk terus waspada melawan ancaman. Meskipun ancaman itu cuma ada di pikiran kita. Disinilah tubuh kita punya mekanisme pertahanan yang justru bisa merugikan. Saat stres dan kurang istirahat, hati atau liver kita akan memproduksi gula sendiri melalui proses yang disebut gluconeogenesis. Proses ini memecah lemak menjadi gliserol, yang kemudian diubah menjadi gula. Jadi, sahabat sehat Infolab Med, meskipun Anda tidak menyentuh nasi atau kue sama sekali, tubuh Anda membuat gulanya sendiri. Dari dalam, coba bayangkan, Anda sudah stres dan kurang tidur, lalu ditambah lagi Anda makan makanan manis, atau tinggi karbohidrat. Ini yang saya sebut fenomena double gula. Gula dari liver karena stres, ditambah gula dari makanan. Inilah yang membuat kadar gula darah bisa melonjak drastis. Lepas dari kendali diet, seketat apapun. Jadi, sahabat sehat Infolab Med, solusinya bukan cuma soal makanan, tapi juga soal mengelola istirahat dan pikiran. Mari kita ubah fokus gaya hidup kita bersama. Pertama, dari pola makan, tetap pertahankan rendah karbohidrat. Tapi, kita atur ulang porsinya. Makanlah dengan porsi sedikit di pagi dan siang hari. Dan justru makan dengan porsi paling besar di malam hari. Fokuskan porsi malam hari pada protein, lemak baik, dan serat. Tujuannya apa? Untuk membuat tubuh mengantuk secara alami. Perut yang kenyang, terutama dengan protein dan lemak, akan mengirim sinyal relaksasi ke otak, membantu kita bersiap untuk tidur nyenyak. Kedua, atur waktu makan. Pastikan makan malam terakhir Anda selesai sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Jangan makan lalu langsung rebahan. Beri jeda, agar tubuh punya waktu untuk rileks dan bersiap istirahat. Ketiga, soal olahraga. Saya sangat menyarankan Anda berolahraga di pagi hari. Hindari olahraga yang terlalu berat atau intens di sore atau malam hari. Olahraga sore bisa meningkatkan detak jantung, padahal seharusnya menjelang malam, detak jantung kita mulai melambat untuk persiapan tidur. Kita ingin memberi sinyal relaksasi ke tubuh, bukan sinyal untuk aktif. Keempat, dan ini sangat krusial, adalah kualitas tidur. Tidur adalah modal utama untuk menghadapi hari esok. Jauhkan semua gadget, matikan notifikasi. Ciptakan benteng pertahanan untuk tidur Anda. Dan yang paling penting, jika Anda terbangun di tengah malam, jangan pernah melihat jam. Melihat jam hanya akan memicu kecemasan. Aduh, baru tidur sebentar, dan kecemasan itulah yang akan memicu produksi gula dari liver. Pastikan kamar Anda sejuk, gelap, dan tenang. Terakhir, yang mungkin paling menantang, adalah kesehatan mental. Stres karena pekerjaan, cemas akan masa depan, atau sedih karena masa lalu, itu semua hanyalah pikiran yang datang dan pergi. Itu bukan diri Anda yang sejati. Sahabat sehat Infolab Med, kita harus belajar untuk ikhlas, untuk melepaskan, atau letting go. Ketika kita bisa mencapai rasa syukur dan kasih sayang,
terutama pada tubuh kita sendiri yang luar biasa ini. Seluruh sistem biologis kita akan merespons dengan cara yang positif. Dengan membenahi 3 pilar ini, mulut, istirahat, dan pikiran Anda tidak hanya akan melihat angka kolesterol dan gula darah membaik, tapi Anda juga bisa selangkah lebih dekat untuk hidup lebih sehat. Bahkan mungkin perlahan-lahan lepas dari ketergantungan obat. Terima kasih sudah menyimak tayangan channel InfoLabMed sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat sehat InfoLabMed dan orang-orang yang sahab sayangi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang paham bahwa sehat itu bukan cuma soal diet. Sampai jumpa di video berikutnya.